warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama podcastnya IPN Tegal yang punya tagline ramah di lokal, handal di global. Siang ini kita siang spesial kedatangan tamu luar biasa, Profesor Dr. Ridwan MAG. Alhamdulillah, selamat datang Prof. Selamat siang di podcastnya IPN Tegal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Prof. Terima kasih sekali untuk bisa datang ke sini Prof. Kali ini saya akan mengulik sedikit tentang kebetulan Profesor Dr. Ridwan ini. Profesor Dr. Ridwan ini salah satu rektor di Indonesia, rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Alhamdulillah bisa datang ke sini luar biasa. Bisa diceritakan soal bayangan Tegal dan seberapa spesialnya Tegal, Bro? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu kami sampaikan terima kasih atas fasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini. Tentang Tegal tentu tidak asing, karena saya sendiri pernah menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Tegal. Waduh, siap. Jadi kalau asli saya Bumiayu Brebes, istri saya Bala-Pula. Waduh, jadi istrinya Bala-Pula. Iya. Yang tercinta itu Bala-Pula. Bala-Pula. Dan yang lebih spesial lagi adalah saya pernah menjadi bagian dari tenaga pengajar atau dosen di dulu stay BN. Iya, siap, sekarang menjadi BN. Jadi ini bagi saya adalah reuni dan juga napaktilas bahwa kalau saya sekarang berstatus dosen PNS dengan profesor doktor, maka pondasi karir dosen saya dimulai dari sini. Alhamdulillah. Iya. Ini keberkahan bagi kita IPN Tegal dan pasti nanti ke depan mudah-mudahan Prof datang ini udah menjadi universitas. Kira-kira begitu, Prof. Oh, IPN-nya. IPN-nya. Insya Allah semuanya sangat mungkin. Yang penting adalah ikhtiar. Siap, Prof. Nah, ini ngomong soal dari sekolah tinggi yang Prof pernah mengalami di sini, kemudian datang ke sini institut dan harapannya ke depan adalah universitas. Kira-kira Prof, apa yang bisa disampaikan kepada dosen, mahasiswa dan sebagainya, ngomong soal kebetulan kita ada punya tagline ramah di lokal, handal di global. Apa yang mau dipersiapkan sampai ke universitas, Prof? Prof. Baik. Jadi yang pertama bahwa sebagai entitas perguruan tinggi selalu saja kita berpikir progresif. Jadi selalu berpikir inovasi untuk menaikkan citra, posisi dan peran dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memajukan dunia pendidikan. Yang kedua, proses peningkatan itu tentu juga dimulai dari ikhtiar untuk proses transformasi kelembagaan. Dari sekolah tinggi menjadi institut, dari institut menjadi universitas. Saya kira proses itu juga saya alami di UIN Saizu, dari sekolah tinggi, institut, sekarang menjadi universitas. Nah, tentu ada makna strategis peralihan kelembagaan itu, khususnya pada aspek ada yang disebut dengan wider mandat. Jadi mandat yang diperluas antara institut yang berstatus sebagai institut dengan berstatus sebagai universitas, yaitu diberikan kewenangan untuk membuka program studi yang berbasis ilmu-ilmu umum ataupun ilmu eksakta. Jadi ini saya kira membuka ruang bagi sebuah perguruan tinggi untuk mengambil peran-peran yang lebih luas dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan di bidang akademik, khususnya pengembangan di program studi. Siap, Prof. Matur suwun. Dan tentu akan dibersamai dengan kiat-kiat soal bagaimana peningkatan mutu dosennya, kira-kira, Prof. Sekarang ada 4 langkah yang diperkecil gitu, Prof, dari asisten ahli ke lektor kepala sampai profesor. Kira-kira apa, Prof, untuk pesan untuk dosen IPN untuk sampai ke sana? Iya, dosen dalam sebuah perguruan tinggi adalah salah satu main actor Jadi aktor utama dalam rangka untuk melakukan transformasi pendidikan. Dan karena itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi universitas. Antara lain adalah pada penguatan kapasitas SDM dosen.
paling tidak ada dua hal. Pertama adalah penguatan pada aspek pendidikan. Jadi derajat pendidikan pada gelar ya, akademiknya, yaitu dari S2 ke doktor itu kan. Jadi kualifikasi dosen yang doktor harus banyak. Yang kedua adalah jabatan fungsional dosen. Jadi dari lektor, kemudian lektor kepala, dan tentu paling tinggi adalah guru besar. Ya, karena itu saya kira kampus ini, ya, IBN harus melakukan mapping sekaligus juga membuat roadmap tentang pengembangan sumber daya dosen di kampus ini dengan melihat baseline tahun ini ya, tahun ini kira-kira posisi kayak apa, lalu memotret 2, 3, atau 5 tahun ke depan, itu arah pengembangannya kemana. Kalau kemudian ada dua indikator tentang pendidikan tertingginya doktor ya, jadi kalau sekarang ada berapa dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 lalu yang akan didoktorkan. Ya, itu berapa, kemudian positioning kepangkatan sekarang ini, berapa yang lektor, berapa yang asisten ahli, lalu berapa yang akan diproyeksikan lektor kepala ataupun guru besar. Itu saya kira perlu dilakukan roadmap tentang posisi itu. Yang ketiga, tentu perlu ikhtiar berupa supporting kelembagaan untuk mengakselerasi. Karena lektor kepala itu harus nilai Sinta 2 juga, Prof ya. Nah, betul. Jadi karena persyaratan kepangkatan itu kan berkaitan dengan persyaratan akademik, penelitian, kemudian pengabdian, pendidikan, khususnya pada penelitian. Itu artinya dosen perlu juga diberikan stimulasi kompetensi terkait dengan bagaimana menulis artikel di jurnal bersinta atau jurnal internasional, bahkan jurnal internasional bereputasi. Ini saya kira perlu penguatan di bidang itu ya, sehingga kemudian mereka terbiasa dan pada akhirnya kemudian bisa menembus jurnal Sinta dan juga jurnal internasional. Ini perlu ada kebijakan afirmasi tentang kuatan. Siap. Apakah UIN Syahzub siap untuk bekerja sama untuk mensupport itu, Prof? Sangat siap ya. Dengan sumber daya yang kita miliki, ya, kami sudah punya jurnal internasional bereputasi 2, Index Scopus. Ya, nanti bisa aja melakukan kolaborasi untuk sharing pengetahuan, sharing pengalaman gitu ya. Dan saya kira itu penting karena berjejaring itu adalah salah satu kunci. Tidak ada satu kebesaran orang ataupun institusi tanpa berkolaborasi. Oke, matur suwun, Prof. Dan pasti pesan tak kalah lagi pesan untuk mahasiswa, Prof. Mahasiswa yang berprestasi seperti apa yang bisa kemudian menjadi satu hal yang bisa meningkatkan mutu universitas atau institut ini, Prof. Gimana, Prof? Ya, mahasiswa tentu menjadi variabel penting ya dalam entitas perguruan tinggi. Dia adalah stakeholder utama ya. Karena itu berbagai prestasi mahasiswa baik di level nasional maupun level internasional itu menjadi bagian dari prioritas kampus ini juga untuk pengembangan itu. Kemudian juga pada aspek layanan mutu akademik sehingga kemudian IPK mereka bagus dan kemudian yang penting lagi lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Selain prestasi dan lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Prof, terakhir Prof, ini karena waktunya Prof itu sangat terbatas sekali karena beliau nanti ada ke Jakarta juga dan sebagainya. Prof, kita punya tagline ramah di lokal, handal di global. Untuk sekelas IBN, kira-kira apa yang bisa ditafsirkan Prof dalam konteks ini? Artinya tagline ini bisa ditafsirkan secara bahasanya konteks itu menurut perspektif Prof gimana, Prof? Ya, saya kira itu relevan ya dalam konteks globalisasi. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus beradaptasi dengan dunia yang selalu berubah dan mengglobal ini. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan visi itu. Saya kira itu menggambarkan tentang satu obsesi. Bagaimana IBN yang di kampus daerah, tetapi visinya itu global. Dan itu artinya penguatan jejaring di level internasional, pergaulannya di masyarakat akademik internasional menjadi satu niscaya. Dan karena itu berusaha untuk mendesain program-program pendidikan dan penelitian yang kolaboratif dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri. Itu menjadi keniscayaan. Sekali lagi kami memberikan apresiasi satu tagline
luar biasa yang menggambarkan ada spirit yang sangat kuat, ada obsesi yang tinggi, bagaimana kampus di daerah tetapi atmosfernya mengglobal. Mengglobal. Terima kasih Prof. Untuk terakhir untuk tim Prof, kira-kira untuk program seperti ini, podcastnya IBN Tegal untuk mengkonfirmasi, mengeksplorasi, kira-kira memang penting nggak Prof untuk seperti ini Prof? Ya, sangat penting karena hari ini adalah hari yang penuh dengan medsos. Siap Prof. Dan mendesiminasikan gagasan, mensosialisasikan keunggulan-keunggulan itu. Tidak ada cara lain yang efektif kecuali melalui media sosial. Jadi ini menjadi salah satu instrumen strategis ya dalam rangka mengkampanyekan keunggulan-keunggulan IBN di masyarakat ya. Ini bukan ria, tapi ini zamannya memang harus begitu ya. Kalau tidak begini maka tidak akan dikenal orang. Kenapa orang datang di sini? Karena IBN dikenal kebaikannya. Amin. Maka sebarkan semua kebaikan yang dimiliki IBN melalui podcast ini. Udah datang ke sini dan kita akan bangun mental bukan hanya di internal. Kemarin Warek 1, 2, 3 sama Pak Rektor ini sudah datang ke sini. Kita pengen kemudian mengajak beberapa stakeholder, pemerintah daerah, dewan dan sebagainya yang kemudian bisa kita ajak diskusi soal bagaimana isu-isu strategis di Kabupaten Tegal. Kira-kira begitu Prof. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Prof. Dan ya terus doain, terus pantau IBN Tegal supaya nanti cepet-cepet menjadi universitas dan nanti bisa kita belajar terus Insyaallah. di UIN Saifuddin Zuhri. Oke, terima kasih pemirsa untuk podcast IBN Tegal. Kali ini spesial siang hari ini kita sudah belajar di Sinau bareng di Stadium General. Alhamdulillah waktunya kita ambil lagi, minta waktunya untuk Profesor Ridwan Rektor UIN Saizu untuk berbicara di podcast ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Prof sekali lagi. Saya nggak bisa berkata-kata karena Prof sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.